Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, ketemu lagi kita di sini. Kita lanjut ya diskusi kita kali ini terkait kondisi hukum di Republik Indonesia. Ya, bagaimana kita ketahui baru-baru ini Bapak Presiden Prabowo bakal memberikan amnesti terhadap para tindak pidana korupsi. Aspek pengalaman di bidang hukum pidana militernya yang tengah dikembangkan, yang berpengalaman bergelut pada amunisi, persenjataan, sama dalam hal menjaga keutuhan NKRI, berkorban demi bangsa dan negara ini. Terbukti beliau menjabat sebagai presiden sudah mampu meringkus menembaki para koruptor di negeri ini yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap. Namun beberapa pekan terakhir membuat para jagat masyarakat terkejut dengan pemberian gerasi, amnesti dan juga abolisi terhadap para koruptor, di mana dengan syarat jika mengembalikan hasil uang korupsinya ke negara bakal dibuatkan SK presidennya untuk penghapusan proses hukumnya yang sedang berjalan. Namun dengan pertimbangan para DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, pejabat tersebut seperti residivis yang hidup dalam pengawasan aparat hukum terdepannya di struktur tata negara Republik Indonesia. Gerasi, amnesti dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun. Ya, saya berapa kali mengurusi amnesti dan abolisi dari zamannya Pak Habibie, zamannya Gus Dur. Pada waktu zamannya Pak Habibie, amnesti diberikan kepada setiap orang yang terlibat dengan politik ya dan dipidana karena berseberangan dengan pemerintah Orde Baru. Di zaman Gus Dur bahkan saya mengumumkan abolisi dan amnesti terhadap semua pemberontak GAM Aceh. Nah, jadi kalau misalnya Pak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap orang yang masih dalam proses hukum, diduga melakukan korupsi, atau orang yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi, Presiden bisa memberikan abolisi, bisa juga memberikan abolisi, jadi perkaranya tidak dituntut, atau Presiden memberikan amnesti sedang sidang ataupun diadili, ataupun juga tidak akan dituntut. Itu bisa terjadi. Jadi kalau itu dilakukan, maka ketentuan tentang bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, itu kalau diberikan abolisi amnesti ya, perkara itu selesai. Nah, lebih tinggi itu UUD 45 sumbernya. Nah, jadi sedang dikaji oleh para menteri, Pak Supratman terutama ya, bahwa rencana Presiden akan, kalaulah orang yang diduga melakukan korupsi itu dengan sukarela mengembalikan harta atau uang negara yang mereka korup, atau mereka sudah dipidana dengan sukarela menyerahkan lebih daripada apa yang sudah diputuskan misalnya, juga diserahkan, maka Presiden mengatakan akan dimaafkan. Nah, bahasa Pak Presiden begitu. Kalau bahasa hukumnya ya akan masuk dalam daftar orang yang diberikan amnesti dan diberikan abolisi. Bisa juga kalau gerasi itu individual.
si A dipidana, dia harus mohon gerasi. Tapi kalau amnesti, abolisi, itu Presiden mengatakan semua orang. Nah, seperti Gus Dur dulu, semua orang yang terlibat dalam gerakan bersenjata, gerakan Aceh Merdeka, diabolisi, diamnesti, nggak disebutin namanya. Namanya siapa? Saya ngatur. Ya itu dia dari gue dulu. Nanti kita sambung lagi ya. Karena struktur administrasi negara ini cuman itu sifatnya rahasia dan bidang ekonomi enggak deh kayak jadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.